Shalom, apa kabar para pemirsa Pijar TV? Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyimak jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam acara webinar kita setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan acara ini kami namakan Bapak Nur Menjawab secara online, ya, karena waktu pandemi seperti ini belum memberikan kita kesempatan untuk kita bisa secara langsung, untuk kita bisa melakukan produksi di studio. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Syafa kepada Bapak Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa pertanyaan dan saya akan berikan kepada Bu Syafa untuk memulai pertanyaan dan akan dijawab oleh Pak Bambang Nursena. Silakan Bu Syafa. Shalom Pak Bambang, Ya, di mana roh Tuhan yang terpisah dengan tubuh Yesus pada saat mati di kayu salib? Apa masuk ke dunia orang mati atau kembali kepada Bapa? Maksudnya bagaimana itu ke dunia orang mati, bagaimana kita menjelaskan secara teologisnya, Pak? Pertama-tama, roh Tuhan tidak pernah terpisah dengan Yesus sampai kapanpun. Tapi Yesus itu memang punya roh manusia, itu yang diserahkan ketika Yesus disalibkan. Maka dia menyerahkan nyawanya, kan itu kan? Berarti kan firman menjadi manusia, artinya sepenuhnya manusia. Tapi firman itu sepenuhnya Allah. Itulah yang kita pelajari di sesi keberapa itu ya, satu Tuhan, satu Allah itu, di webinar kita, itu sudah saya jawab sebetulnya. Nah, tapi kemudian mengabarkan Injil ke dunia orang mati. Jadi jelas-jelas ya yang saya katakan bahwa roh Allah tidak pernah terpisah dengan Yesus sampai kapanpun, roh yang dari Tuhan itu. Karena apa? Bicara tentang terpisah itu kan sifat fisik. Apa Tuhan pernah terpisah? Karena kalau kita membayangkan Tuhan bukan sifatnya fisik, tidak pernah ada pemisahan apapun. Apa kita firman menjadi manusia, surga kehilangan firman. Nah, itu kan pikiran kita masih seperti pikiran membayangkan ada bakpao 3 dikurangi 1 tinggal 2. Itu kan logika bakpao ini. Ini logika metafisika. Metafisika itu di sebalik yang fisik. Makanya sering saya berikan contoh. Kalau Tuhan menyertai orang yang sabar, berapa jumlah orang yang sabar di kota Jakarta? Ada 1 juta orang yang sabar. Tuhan jumlahnya berapa? 1. Tuhan yang 1 beserta dengan 1 juta orang di Jakarta, di 1 juta tempat yang berbeda-beda, pada saat yang sama, jam yang sama. Apa Tuhan jadi 1 juta? Oh, saya belum bisa menjawab doamu karena saya masih sibuk di Kelapa Gading. Nanti minggu depan baru giliranmu. Masa begitu? Lah makanya karena Allah itu roh, maka tidak bisa kita membayangkan Allah seperti benda. Orang yang mengatakan, loh, waktu Yesus disalib itu, apakah benar-benar mati, Pak? Benar mati. Surga tinggal berapa? Enggak, saya jawab, pertanyaanmu keliru. Kamu enggak bisa membayangkan satu Tuhan, membedakan satu Tuhan dengan satu bakpao. Ya enggak, saya jawab lah. Loh kok enggak dijawab? Enggak dijawab itu jawaban. Pertanyaannya keliru. Kalau Tuhan itu enggak bisa dikurangi yang ditambah. Coba sekarang. Kalau saya ahli dalam bikin bakpao, yaitu ilmu itu kan bakpaologi. Kalau 3 bakpo dikurangi 1 bakpo tinggal berapa? Tinggal 2. Tapi kalau ilmu membuat bakpo diajarkan pada 1000 orang. Semua orang yang dulunya tidak pintar bikin bakpao, akhirnya semua pintar bikin bakpao. Apakah ilmu bakpaologi saya berkurang 1000? Kan tidak. Kenapa tidak? Ya karena pikiran kan nggak bisa dikurang jumlah seperti benda. Gitu loh. Apalagi Tuhan. Nah kemudian kenapa Yesus pergi ke dunia orang mati itu? Itu kan mengabarkan, memproklamasikan kemenangannya atas maut. Gitu loh. Ya nggak usah dibuat doktrin kemudian orang mati harus diinjili. Nah, itu kan itu maunya sendiri itu. Terus bikin-bikin sendiri, dikarang-karang sendiri kan banyak orang lah. Makanya itu jangan keburu mengajar, literasinya diperkuat dulu. Kan banyak sekarang yang beredar begitu-begitu. Nanti kalau sudah malu ternyata salah,
Dia malu mengakui terus bikin kebohongan baru lagi, kan sering muncul begitu. Sebetulnya orang yang sering tidak sadar itu ditawan oleh setan. Setan itu kan memang pinter dan telaten, setan, tapi tidak sepinter manusia lah. Buktinya setan nggak bisa bikin pesawat terbang. Ya toh? Artinya apa? Setan itu hanya telaten, jangankan kita. Yesus saja dicari saat yang baik untuk dicobai loh. Jadi kadang-kadang dia memberi kita ini angan-angan untuk jadi orang hebat, orang kaya. Nah, karena ingin jadi orang kaya, kiblatnya bukan lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi terus spiritnya ganti ke Gunung Kawi di Jawa Timur itu, yang Om Lim Swilong dulu sering datang ke sana. Spirit apa? Spirit kekayaan. Ini yang namanya teologi kekayaan, tidak lain teologi kemakmuran, tidak lain teologi pesugihan. Ini mirip dengan Nyi Blorong dan sebagainya itu. Ini jangan kita salah ya, kita ini seringkali ditawan oleh setan. Makanya kemudian orang salah mengajar, begitu salah karena dia sudah public figure. Malu mengakui, bikin lagi yang baru. Diklarifikasi, ngaku aja salah sudah. Daripada membuat kesalahan-kesalahan baru dengan kebohongan-kebohongan baru itu. Ya saya kira itu ya. Demikian para pemirsa Pijar TV, kita sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena, dan harapan kami adalah apa yang sudah dijelaskan saat ini itu juga bisa memberikan kejelasan bagi kita tentang iman kita tentunya ya. Dan kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda menyaksikan acara ini, kami mengundang Anda untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Pijar TV, Dialog Teologis Lintas Iman. Adalah sebuah webinar untuk kita bisa lebih mengenal, lebih memperdalam, dan mengerti tentang iman kita. Ada banyak topik menarik yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena mengenai keimanan kita. Anda bisa ikuti setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mengklik link untuk pendaftarannya di bit.ly/dialog lintas iman atau bit.ly/dialog lintas iman. Kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti webinar ini agar Anda bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tentunya lebih dalam, lebih jelas, dan Anda juga bisa lebih mengimani apa yang Anda yakini sebagai umat Kristiani. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Nursena yang sudah memberikan penjelasan kepada kita, dan kita akan bertemu lagi dalam acara Baba Nur Menjawab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.